Apa sekali. kira-kira pesan Semeru dari semesta nih? Jadi Hai, balik Halo. lagi dengan kita di Payung Payung Bercerita. Haha. Oke, jadi tadi pagi itu gue dapat pesan sama Bunda nih. Katanya ada pesan dari Gunung Semeru. Wah, kan emang beberapa waktu ini kita lagi tren-trennya dengan Happening banget Gunung Semeru. ya, yang meletus ya Bun ya. Actually gue nggak ikutin berita tentang Semeru gitu. Jadi ketika Bunda tadi pagi ngasih tahu dan oke, kita langsung take on. Oke, jadi kita langsung aja kali ya. Sebelum kita mulai, kalian jangan lupa di like, subscribe, share, nyalakan tombol loncengnya. notifikasinya ya. Oke, kita langsung aja ya. Bun, gimana tadi itu? Tadi Bunda bilang ada pesan dari Semeru ya. Yes, Jadi betul apa sekali. kira-kira pesan Semeru dari semesta nih? Jadi di sepertiga malam, hampir dini hari tadi, itu baru, saya diperintah untuk ngomong nih tentang Semeru gitu. Sebenarnya saya dan kita semuanya ini kan sedang separation atau sedang mengambil jarak dengan hal-hal yang menyedihkan. Tetapi tiba-tiba kita dikejutkan dengan adanya erupsi Gunung ya. Semeru. Iya. Yang selama ini anggun berdiri, dan meskipun dia aktif tapi dia itu anggun sekali. Masih Lebih dalam anggun dari ini Merapi ya. Yang fluktuatif. Dia itu masih dalam siaga aja. Jadi level 2 ya. Gitu. Kita kaget semuanya. Kenapa kok tiba-tiba saja begitu jam 2 mulai ada aktivitas, jam 3 langsung erupsi ya. Besar-besaran gitu, sehingga kita tidak bisa mengantisipasi itu gitu. Kita nggak bisa loh sayang untuk menyalahkan, kan kita punya BMKG ngapain aja gitu. Memang akhir-akhir ini semua serba tidak terprediksi. BMKG memprediksi Merapi baik-baik aja. Meletus. Oh, meletus, tapi ternyata enggak ya. Merapi meletus sampai sudah diungsikan berbulan-bulan. Ternyata Merapi aman. BMKG memprediksi adanya tsunami sampai geger-geger semuanya gitu. Diulas di semua pemberitaan, dan nyatanya sampai saat ini kita aman-aman saja. Dan ini seperti kecolongan, Semeru kita aman banget dan tiba-tiba meletus dengan luar biasa gitu. Bahkan sampai menimbulkan korban jiwa gitu. Tanpa mengurangi rasa prihatin kita terhadap korban Semeru, ini kita jadikan sebagai pertanda alam gitu, bahwa ini baru gebrakan awal, permulaan lah ya. Permulaan di mana alam sedang mengenolkan diri atau sedang berusaha kembali ke siklusnya. Jadi nanti masih akan ada gelombang-gelombang lain, gunung-gunung lain yang akan ikut bermunculan. Iya, ikut erupsi, ikut beraktivitas. Gelombang air laut juga akan meninggi. Tapi tidak menyebabkan tsunami ya? Atau ada kemungkinan tsunami? Tsunami bukan disebabkan gelombang air laut, tetapi disebabkan oleh gempa. Ada bongkahan lempengan bumi di selatan Pulau Jawa yang sudah mulai terbuka. Resiko untuk tsunami tetap ada. Apalagi kalau gunung-gunung ini dibiarkan begitu saja tanpa pengawasan dari BMKG maupun upaya-upaya dari kita untuk membuatnya itu sedikit slow bergeraknya. Begitu. Slowly. Yes. Jadi masa ini adalah masa di mana kita memang sudah seharusnya cleansing, kembali ke alam. Kembali berikan penghargaan tertinggi kepada leluhur kita. Bukan hanya leluhur import. Saya bilang leluhur import karena saat ini kita berada di Jawa, tetapi hampir semua kejawaan kita ini hilang. Saat kita sajen, kita dibilang syirik, kafir, dan lain-lain.
Saat kita mengucapkan terima kasih kepada gunung, laut, itu kita kafir. Nah, itu yang harus kita perbaiki. Karena bagaimanapun yang namanya gunung, laut, pohon, semua itu Milik semesta energi. ya. Energi, benar. Jadi masa cleansing ini adalah masa dimana kita stop dulu deh. Kemarin yang terjebak cinta twin flame gitu, stop dulu, separation dulu, stop kejar mengejar. Persetan itu dengan, oh suamiku diambil pelakor, oh istriku diambil pebinor, atau oh iya kita rebutan suami orang, rebutan istri orang, atau dia mau nikahin aku kok nggak jadi-jadi. Stop dulu, kembali dulu pada higher selfmu, Pada jiwa diri sendiri ya, tertinggimu, jiwa sendiri. Kakang Kawah, Adi Aryari. Yes, bagaimana caranya kita untuk kembali merenungi bahwa tubuh energi ini pun hidup bersama tubuh energi dari alam semesta. Iya, alam semesta. Benar. Kita memang hidup dengan energi ya. Ya, jadi sebenarnya hal ini dulu sangat awam gitu, dilakukan oleh masyarakat awam juga gitu, umum banget ya, adanya meditasi, sedekah bumi, bersih bumi, terus persembahan kepada bumi. Sebenarnya bukan untuk mendoakan Tuhan, tetapi untuk menselaraskan diri dengan semesta. Yes, dengan ciptaan Tuhan juga. Karena setiap ciptaan Tuhan itu mengandung energi dan mengandung nafas ya. Hidup sebenarnya, benda mati pun hidup. Nah, pesan khusus untuk pasukan Twin Flame nih, selain lepaskan dulu, separation dulu gitu, Twin Flame itu adalah pasukan old soul atau berjiwa tua. Jadi kalian itu datang ke bumi itu untuk misi, bukan hanya untuk kejar mengejar kembar jiwamu. Kembar jiwamu oke, biarkan dia lepas dulu. Kamu masih punya kembaran lain yang ada di dalam tubuhmu. Nah, itu yang kamu temuin dulu. Mahameru meletus ini untuk memberi kita warning tentang itu. Temui dulu dirimu. Self love ya. Ya, self love dulu. Sehingga nantinya saat yang lain nyusul, kita sudah siap. Apapun itu kita sudah siap. Selama ini kan ketakutan kita hanya tentang COVID, Corona, badai sitokin, ya, dan hal-hal yang berpengaruh, yang dipengaruhi oleh paham-paham import ya. Ya. Terus kita juga kembalinya ke paham-paham import, Tuhan import, kitab-kitab import. Kita itu bangsa Jawa, kita itu bangsa Nusantara yang punya higher self tinggi. Kita punya higher self yang peradaban yang tinggi. Kenapa tidak kembali ke peradaban kita sendiri? Saya di sini tidak sedang mendoktrin agama itu salah. Ini lepaskan dulu pembicaraan tentang energi ini dengan agama apapun. Tetapi dengan diri. Saat kita berdiri di pulau ini, maka kita junjung juga langitnya gitu. Karena saat ini kalau yang sensitif nih Angel, itu melihat awan itu sudah ngasih kode-kode kok sebenarnya. Iya, yang memang benar-benar paham dengan suara semesta pasti bisa lebih mudah untuk bisa tahu ya. Apalagi kalau kita ngelihat ke arah pantai selatan gitu, kita akan lihat kok yang ada lubang, berapa lubang, intinya apa. Kalau kita sedikit lebih peka, masuk kembali kepada jati diri sebagai bangsa Nusantara, kita ngerti kok. Kita akan dikasih tahu oleh semesta, yaitu Nusantara ini, apa yang harus kita lakukan. Dan saat ini bocoran dari kita, kembalilah kepada dirimu sendiri dulu. Meditasi dulu. Meditasi bisa juga dengan doa ya. Jadi ya kita memang harus kembali nolkan diri, bersihin diri ya.
lebih ke istilahnya hening gitu, hening ke dalam diri sendiri ya. Sebenarnya seru kok kalau kita tuh bisa hening dalam diri kita sendiri gitu. Ya, betul. Nggak mungkin ada orang yang nggak bisa meditasi, atau ada orang yang mungkin berpikir lain tentang meditasi, tapi meditasi itu benar-benar membantu kita untuk pernapasan, terus juga membantu kita menyelaraskan diri dengan semesta, dengan alam. Hanya berdiam aja kok, diam, pikiran kalau kemana-mana tetap balik lagi ke kosongkan lagi pikiran kayak gitu. Iya, Tarik nafas. awal-awal memang nggak mudah, tapi lama-lama kalau sering dilakukan itu bakal jadi hal yang sangat-sangat mudah sekali gitu. Hanya fokus pada nafas hari ini. Persetan dengan yang kemarin-kemarin gitu ya. Lepaskan yang kemarin-kemarin. Persetan dengan apapun itu omongan orang, kembalilah pada nafas diri sendiri. Temui jiwamu dengan baik gitu. Karena kita akan segera menyongsong era baru yang benar-benar baru. Benar, apalagi nih Desember, ya bener ya Desember ini. Oh, nggak terasa udah di akhir ya. Jadi sisa kita hari ini tanggal 6 ya. Ya. 6 Desember. Jadi ya kebayang kita hanya sisa sekitar 20-25 hari apa 26 hari lagi ya. Kita udah mengakhiri tahun 2021. Ya. Gitu. Jadi ya mungkin itu aja Bun, atau ada pesan lain? Jadi ya seperti tadi ya, yang bagi Twin Flame kita mungkin berhenti dulu untuk saling mengejar satu sama lain, lebih fokus ke diri sendiri, self love dulu gitu. Apa ya, memudahkan diri dulu gitu. Jadi ya tidak usah memikirkan hal-hal yang lain, bahwa segala sesuatu itu terjadi udah pada waktunya sendiri kok. Ya kan? Ya, betul sekali. Dan satu lagi pesan dari saya, kalau misalnya kalian masih bingung nih cara detox, cara meditasi, bisa kok hubungin Payung Bercerita. Kita bimbing selama seminggu ini, kita akan bimbing gratis. Benar. Untuk kembali kepada dirimu sendiri. Sebelum kamu mengejar twin flame-mu lagi nanti kalau kangen-kangen gitu, kejar dulu kembar jiwa yang ada pada dirimu. Sebagai wujud peduli kita kepada alam semesta dan sebagai perwujudan persembahan kita kepada alam semesta, menyongsong era yang benar-benar baru dengan dimulainya erupsi Semeru ini, maka kita kasih gratis untuk bimbingan detox. Ya. Kita buka mungkin dari tanggal 6-7 lah sampai ya, tanggal sampai 14. Nanti mulainya kita bareng, jadi rame-rame ya Bun ya. Gitu. Itu aja. Pokoknya kita bantu kalian yang bagi mau ikut bareng sama kita meditasi, kita bisa bareng-bareng, bisa sama-sama. Ya nggak Bun? Ya. Ada lagi Bun? Sudah. Tambahan? Hanya itu dulu. Itu aja. Mungkin video ini sangat-sangat cukup pendek ya. Cukup pendek. Tetapi penting banget untuk kita sadari bersama bahwa kita sedang dalam masa perubahan. Ya. Jadi ya, maksudnya mungkin ada orang yang merasa kayak, bener nggak sih itu omongan, masa bisa sih semesta ngomong sama Bunda misalnya ya. Ya kalau kita di dunia spiritual pasti ngerti. Mungkin yang tidak di dunia spiritual seperti kita kayak gini ya, mungkin akan menganggap masa sih, masa bisa dan lain-lain. Nah bagi yang memang kayak masa bisa atau gimana gitu pikirannya, entah itu mungkin berbeda dengan pikiran kita, boleh di sharing ke kita. Kita bisa sama-sama sharing-sharing, bertukar pikiran untuk kita bisa menjelaskan secara personal bahwa spiritual itu seperti apa. Mungkin kalau kita jelasin di sini kan sangat panjang sekali ya, dan luas sekali tentang spiritual. Oke, itu aja dari kita, video kita di siang hari ini. Kita akan kembali lagi di video-video berikutnya ya. Sampai jumpa. Terima kasih.